Halo teman-teman, salam sejahtera, shalom. Bagaimana kabarnya? Sekiranya dalam keadaan sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar. Yuk kita mulai. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sekiranya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Oke, kita jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3 dengan tema Aku Membutuhkan Orang Lain. Oke, are you ready? Yuk kita mulai. Teman-teman, apa sih makanan pokok orang Indonesia? Iya benar, nasi. Apakah kalian tahu bagaimana proses nasi itu sampai di rumah kita? Yuk kita pelajari sama-sama ya. Berawal dari petani, menanam, merawat, hingga panen. Kemudian dibawa ke penggilingan, setelah itu dijual pada grosir. Belum selesai ya. Grosir meneruskan kepada grosir yang lebih kecil lagi, misalnya di kedai, toko-toko sembako, dan di pasar. Kemudian orang tua kita beli, lalu dimasak. Maka jadilah nasi yang enak siap untuk disantap. Teman-teman, dari proses itu, kita memerlukan orang lain. Sejak kapan manusia membutuhkan orang lain? Dalam Kejadian pasal 2, Tuhan Allah menciptakan manusia pertama di Taman Eden bernama Adam. Tuhan Allah melihat Adam perlu seorang teman penolong yang sepadan. Maka ketika Adam sedang tidur, Tuhan Allah mengambil satu tulang rusuknya dan diciptakan seorang perempuan bernama Hawa. Artinya ibu dari semua orang yang hidup. Sejak saat itulah manusia hidup berdampingan dengan orang lain dan disebut makhluk sosial. Maka kita pasti bertemu dengan banyak orang. Lalu bagaimana sih sikap kita sebagai anak Kristen dalam pergaulan sehari-hari? Yang pertama, kita harus bersyukur. Kita bertemu dengan teman sekitar adalah kehendak Tuhan. Kita punya teman berbagai macam sifatnya ya. Justru mereka lah yang membuat kita menjadi semakin dewasa. Contoh, kita punya teman yang rajin dan taat beribadah. Kita bisa belajar dari mereka. Jika ada teman yang usil, suka ganggu, nakal sekali, nah ini kesempatan bagi kita untuk menasehati dan mendoakannya. Apakah teman-teman sudah melakukannya? Yuk kita buka dalam Amsal 17 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesulitan. Nah teman-teman, disinilah fungsi kita sebagai teman yang baik, harus berani untuk menegur dan mendoakan mereka. Yuk kita buka kitab 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang kedua, saling menghargai. Bagaimana wujudnya? Yuk kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemawarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah teman-teman, lakukan hal ini di lingkungan keluarga, kemudian tetangga. Jika sulit, mintalah bantuan mama dan papa dan berdoa minta pertolongan Tuhan. Baik teman-teman, ada kata bijaksana demikian. Perkataanmu menunjukkan jati dirimu. Oke teman-teman, hati-hati dalam berkata saat bergaul ya. Karena kita hidup tidak sendiri, memerlukan orang lain. Sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika ada kata dan tulisan yang tidak berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.